Hendra Hilman. Nah, di video kali ini saya akan membahas untuk bagaimana supaya Anda yang punya produk bisa lebih bukan hanya sekedar fungsional yang bagus, tetapi juga emosional yang bagus. Karena 20% orang membeli itu karena logik, tetapi 80% itu karena emosional. Ya, contohnya misalnya kalau seseorang wanita membeli sebuah tas ya. Biasanya kan kalau tas itu secara fungsional cuma untuk tempat menyimpan dompet atau mungkin peralatan wanita, ya kosmetik dan sebagainya. Tetapi wanita berani untuk spend ya lebih mahal, bahkan sampai harganya yang mahal sekalipun sampai puluhan juta demi untuk sekedar tas. Ya, itu adalah emosional. Kalau pria itu juga sama ya. Kalau pria itu lebih ke jam tangan. Nah, jam tangan sebenarnya secara fungsi adalah penunjuk waktu. Tetapi pria-pria bisa membeli jam tangan dengan harga yang sangat mahal karena ada emosional di balik itu. Entah karena mungkin ada sejarahnya, mungkin ada cerita di balik itu. Nah, itu yang bikin valuable, itu yang membuat jam tangan ini lebih terkesannya mahal dan orang mau membeli itu ya. Jadi Anda harus ingat, selalu kalau orang membeli itu 20% is logic, 80% is emotional. Nah, jadi gunanya kalau Anda tahu tentang bagaimana mengangkat secara emosional, produk Anda bisa tidak bersaing harga. Saya kasih tahu sekali lagi, jika Anda bisa menaikkan atau mengangkat produk Anda dengan sisi emosionalnya, maka produk Anda tidak akan bersaing harga. Mungkin ada beberapa customer yang akan membandingkan, tetapi mereka akan tetap melihat bahwa produk Anda memang segitu harganya karena punya positioning price dan emosional yang kuat. Ya, sebagai contohnya misalnya gini, misalnya Anda membeli sebuah air mineral, ya, sebuah air mineral kan sebenarnya sama aja. Ya, intinya semua isinya air mineral. Nah, tetapi kenapa ada beberapa air mineral tertentu dia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi ya, dan orang tetap mau beli air mineral tersebut. Kenapa? Selain mungkin secara fungsional bagus, kandungannya bagus, pH-nya bagus, mereka juga membuat sebuah emotional benefit dari si air mineral ini. Ya, itu akhirnya dengan packaging, dengan desain, dengan kata-kata dan sebagainya, teknologi Jepang, macam-macam lah, diangkat secara emosional dan akhirnya orang bisa beli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, terus apa aplikasinya buat bisnis kita ya? Nah, saya sendiri pernah melakukan ini adalah sebuah pengalaman nyata ya. Artinya benar sih, apakah betul kalau kita itu membeli sesuatu tuh karena memang emosional? Contohnya contoh nyata. Jadi apa yang pernah saya lakukan adalah saya itu punya satu bisnis yang dia fokus adalah jual beli mobil. Ya, jadi saya suka jual beli mobil di showroom ini karena showroom ini dia menjual mobil-mobil bekas ya, tapi dia tata lagi, dia rawat lagi. Pokoknya betul-betul mobil itu bisa lebih terkesannya bagus ya, bukan hanya terkesan, tapi memang dengan kondisi yang bagus, walaupun memang mobilnya mobil second. Nah, tapi kan banyak tuh di jalan itu tuh banyak sekali toko-toko, showroom-showroom mobil jual beli mobil second. Nah, terus yang saya alami adalah kenapa saya akhirnya memilih toko atau showroom mobil second ini dibanding dengan yang lainnya? Karena pelayanan yang luar biasa. Contohnya, misalnya pada saat saya ingin jual mobil ya, lalu saya datang ke ownernya. Kok saya mau jual mobil saya nih, karena ini kayaknya saya pengen cari yang baru deh. Oh boleh, silakan duduk. Ya, mau minum apa? Dikasih itu standar ya. Tapi dia berikan minuman yang bukan hanya aqua ataupun teh botol, itu sudah umum. Tapi dia kasih bilang gini, kok saya punya satu minuman khas, ciri khas dari showroom kita. Ini saya yang ramu sendiri, saya yang atur sendiri ingredientnya. Ya, jadi saya yang buat resepnya. Jadi ini minuman seger banget, apalagi kalau siang-siang Koko minum ini. Lalu saya sajikan itu minuman. Itu benar-benar minuman yang betul-betul enak ya dan fresh. Sebetulnya rasanya ya kayak es jeruk lah, cuman karena betul-betul dia personalized dengan touch-nya, dia kasih beberapa ingredient tertentu sehingga memang rasanya beda dan spesial. Dia sebutnya adalah guest special drink. Nah, jadi setiap ada tamu baru, dia kasih guest special drink ini. Nah, dari situ saya merasa wow, ini sebuah hal yang berbeda. Ya, lalu dia bilang,
Pokoknya Koko punya masalah apapun, misalnya nanti mobilnya bukan hanya misalnya rusak ataupun nanti urusan AC, untuk urusan kaca film segala macam bisa ke kita, perpanjang STNK, semua one stop shopping. Oh, itu mungkin bisa jadi umum, yang lain-lain juga masih bisa ngikutin. Tadi special drinknya itu berbeda lah, itu udah membuat saya emosional banget ya. Lalu tadi ada service yang luar biasa. Nah, yang paling keren begini. Padahal saya cuma jual belinya itu mungkin sekali lah dalam 5 tahun. 1 kali saja transaksinya. Tapi dari sejak itu setiap ada tanggal-tanggal merah gitu ya. Misalnya kalau misalnya kan tergantung ya, misalnya Lebaran ataupun Tahun Baru ya, Christmas, dalam kasus saya adalah Christmas. Dia selalu memberikan gift ya, berupa kue yang sudah dikemas dengan rapi sekali ya, dengan ada tulisan Merry Christmas Pak Hendra. Wah, itu emosional sekali. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa emosional itu sangat-sangat penting, dan itu benar-benar membuat kita sebagai customer tuh jadi semakin erat, dan kita semakin merasa, wah ini benar-benar nih satu bisnis yang paling saya sukai, dan saya juga referensikan teman-teman saya untuk beli atau jual beli mobil ke showroom ini. Nah, itu dia. Jadi kalau emosional itu benar-benar bisa bikin customer-nya semakin lebih trust ya, lebih loyal. Nah, pertanyaan, gimana cara membuat emosionalnya? Emotional benefitnya gimana cara buatnya? Gimana cara membangun emotional benefitnya? Nah, begini. Jadi, kasusnya adalah, contohnya misalnya kalau kita lihat ya, misalnya kita tadi kan bicara mengenai produk sambal. Betul ya, produk sambal. Nah, sambal itu apa sih? Ya, secara fungsional harus benar-benar pedas ya. Namanya juga sambal. Jadi kalau Anda buat sambal secara fungsional memang harus rasanya pedas. Ya terserah nanti Anda mau pakai level 1, level 2, level 3, level 4 dan sebagainya, ya terserah Anda. Juga dengan variasinya macam-macam juga terserah Anda, ya kan? Kan setiap sambal itu kan pasti punya banyak variasinya, dan customer suka dengan berbagai macam variasi. Ada sambal mata, sambal cumi, sambal apalagi sambal goang, macam-macam lah, sambal ijo. Ya pokoknya macam-macam variasi dan juga rasa dan sebagainya itu pasti Anda sudah tahu, dan harusnya secara fungsional itu bagus ya, rasa, varian dan sebagainya itu sangat bagus dan sangat enak, pedes artinya gitu ya. Nah, emosionalnya gimana? Nah, tadi kita di awal video sudah bicara mengenai target market yang sangat spesifik, betul ya. Jadi kalau Anda menjual sambal ya, sambalnya targetnya kepada spesifiknya, misalnya adalah ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang setiap hari harus nyiapin makan buat keluarga, untuk suami, untuk anak gitu ya. Dia harus siapkan sambal ya, karena dia tahu suaminya suka sambal dan dia juga suka sambal, anaknya juga mungkin ada yang suka sambal. Jadi dia harus selalu siapkan, setiap kali ada makanan ada sambalnya. Makanannya ini, sambalnya ini. Makanannya ini, sambalnya ini. Nah, daripada pusing ya, si target market ini beli aja dari, misalnya dari Anda, karena Anda punya berbagai macam variasi sambal sehingga ibu-ibunya nggak pusing. Nah, itu bisa jadi emotional benefit. Atau lebih ekstrimnya begini, kita masuk lagi ke dalam situasi keluarga mereka. Misalnya contoh, kalau di dalam suasana keluarga ya, istri, suami gitu kan, anak-anak ya berkumpul dan sebagainya kan. Biasanya kan kalau misalnya pada saat ya kalau pandemi dan segala macam kan semuanya di rumah. Jadi ketahuan nih kalau suaminya misalnya sibuk terus liatin laptop setiap hari begitu kan, karena masih kerja ya tahu, tapi kayaknya saking setiap hari lihat laptop terus, jadi suaminya dalam tanda kutip lupa sama istrinya. Nah, satu hari istrinya bilang gini, "Papa sudah lupa sama mama. Setiap hari yang dilihat laptop terus. Di kantor, ruangan kantor terus lihat laptop terus. Ya udah, mulai hari ini, malam ini, ya, Papa tidurnya di ruangan kantor aja deh. Ini mama kasih bantalnya." Wah, itu pedes sekali ternyata buat suami. Nah, ternyata kalau makan sambal kita, ya justru suasana pedas ini jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga Anda. Biarlah pedasnya hanya di dalam suasana makan saja. Nah, bisa saja angkat di sambal Anda di dalam emosional seperti itu. Itu hanya contoh sederhana saja buat Anda bahwa kalau kita sangat mengerti target market, ya sangat mengerti spesifik mereka, kita bisa mengangkat dari sisi emosionalnya. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak tahu bagaimana cara mengangkat dari sisi emosionalnya. Ada juga salah satu
brand coffee ya, brand coffee yang cukup dikenal di Indonesia, dan itu dia sangat mengenali target marketnya, sangat tahu banget ya. Mungkin pasangan-pasangan gitu kan masih pada single, lagi-lagi pacaran dan sebagainya ya, namanya orang-orang begitu, targetnya ke sana ya. Lalu ya namanya orang pasangan dan sebagainya, atau mungkin mereka yang single, atau mungkin mereka yang sedang cari jodoh dan sebagainya. Lalu dia pada saat ngobrol-ngobrol, ingat di video saya tentang customer insight, si owner ini kemungkinan besar dia tahu banget apa yang dibicarakan oleh target spesifiknya. Jadi mungkin pada saat pembicaraan bilang begini, iya ya mantanku tuh begini, iya ya dulu tuh begini, indah loh dengan mantan. Nah, akhirnya itu jadi kenangan. Ya, jadi kenangan yang terindah dengan mantan dan sebagainya. Itu mungkin pembicaraan seputar itu. Maka diangkatlah kopi kenangan. Nah, akhirnya itu jadi bisnis yang cukup bagus dan luar biasa di Indonesia karena sangat mengenali target marketnya. Kalau secara fungsional, sama-sama aja. Ya mungkin ada beberapa ingredients yang berbeda, variasi yang berbeda, tetapi emosionalnya itu yang diangkat sehingga ada perbedaan secara emosional. Dan itu yang akan membuat brand tersebut jadi outstanding di atas yang lain-lain. Nah, kalau kopi bisa, kalau Anda juga sambal bisa, pastinya Anda punya bisnis apapun. Kalau Anda sangat mengerti target market Anda, pasti juga Anda bisa mengangkat secara emosional. Nah, faktor pembeda itu penting sekali. Saya kasih contoh. Saya dulu sebelum jadi seorang business coach, saya bergabung di sebuah distributor yang menjalankan produk-produk FMCG dari coklat, ya, wafer, coklat, biskuit lah. Grupnya ke sana semua ya, fast moving consumer goods. Nah, saya sangat melihat sekali itu persaingan sangat-sangat ketat banget, apalagi di segmen biskuit, wafer begitu ya. Nah, ada satu wafer merek A dan ada satu wafer merek X begitu. Nah, wafer merek A ini sudah bertahun-tahun ya, wah sangat-sangat diminati dan benar-benar menjadi market leader di segmen wafer ini. Dan dia di seluruh toko, supermarket, minimarket ya, semuanya menjual produk wafer A ini. Karena memang selain rasanya enak, secara fungsional bagus, secara emosional juga bagus. Dia membuat iklan yang gampang diingat, sehingga begitu orang ingat brand ini, langsung teringat akan wafer A ini. Saya tidak perlu sebut namanya apa. Ya. Tetapi, kemudian ada wafer X. Wafer X ini, dia ingin menjadi market leader juga di bidang segmen wafer. Lalu dia tampil dengan warna yang berbeda, lebih cerah, lebih berwarna-warni, begitu ya. Dan akhirnya target marketnya karena memang target segmennya adalah suka warna-warni, suka sesuatu yang lebih coraknya cerah, begitu kan. Jadi begitu lihat displaynya di supermarket dan di minimarket, langsung tertuju ke wafer X ini. Ya, nah itu adalah salah satu faktor pembeda. Dan begitu dimakan, ya, memang rasanya sih sama, mirip-mirip. Cuman wafer X ini ada varian lain. Kalau wafer A tadi cuma 3 varian, wafer X punya 5 varian. Bahkan dia ada tambah 6 varian baru. Yang saat itu adalah rasa yang kekinian. Misalnya kalau zaman ini misalnya red velvet. Di zaman itu adalah rasa yang kekinian karena belum ada di zaman itu. Nah, ini sudah lama by the way. Tapi ini adalah contoh yang menurut saya cukup baik ya, sehingga bisa menjelaskan untuk Anda bisa mempunyai faktor pembeda. Satu dari warnanya. Kedua, kalau kita makan wafer ya, karena dia sangat mengerti target market, dia juga tahu kalau namanya makan wafer suka berantakan gitu ya, suka berantakan. Nah, di wafer A ini potongan wafernya kurang rapi. Jadi kalau makan wafer itu suka berantakan kemana-mana. Akhirnya nanti banyak semut dan sebagainya. Kalau makan di mobil, ya jadi kotor ya dan sebagainya. Nah, tetapi wafer X memperhatikan sampai hal yang sangat kecil, yaitu potongan-potongannya. Jadi wafernya bentuknya persegi panjang, tapi dipotong dengan sedemikian rapi, sehingga begitu pada saat dimakan, kres gitu, tidak kemana-mana, tidak berantakan, dan potongannya begitu rapi. Jadi pada saat makan wafer, rapi, bersih, tetap rapi. Nah, ternyata itu customer juga suka. Akhirnya, brand X melewati dari brand A yang sudah bertahun-tahun menjadi market leader. Nah, ini adalah kisah nyata. Jadi, kalau Anda tahu tentang emotional benefit ditambah dengan faktor pembeda, saya yakin sekali bisnis Anda, produk Anda akan menjadi produk yang viral dan produk yang outstanding dibandingkan dengan kompetitor.
Nah, di video selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mempelajari dan menganalisa kompetitor-kompetitor supaya brand Anda bisa lebih unggul dibandingkan kompetitor dan bahkan brand Anda punya faktor pembeda dan juga punya emotional benefit. Semoga bisa bermanfaat. Lanjutkan nanti video berikutnya untuk membahas menganalisa kompetitor dengan lebih detail. Saya Coach Hendra Hilman, terima kasih.